Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Salahuddin Jayusman dari kelas 12 TMPO 1. Saya akan mempresentasikan tugas meringkas materi dari video yang setelah diberikan oleh guru saya. Dari video pertama yaitu menyeleksi strategi pemasaran. Ya. Apa itu strategi pemasaran? Secara umum, strategi pemasaran adalah upaya memasarkan produk, baik barang atau jasa, menggunakan rencana dan taktik tertentu sehingga penjualan jadi naik atau lebih tinggi. Secara umum ada 4 tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi tiap personil dalam pemasaran. Kedua, sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Tiga, sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Kunci utama dari konsep pemasaran dan marketing strategi adalah mencapai kepuasan pelanggan. Setelah kita paham arti dari strategi pemasaran dan melakukan analisis, maka saatnya kita menentukan strategi apa yang cocok. Ada beberapa contoh strategi pemasaran yang kerap digunakan dan bisa diterapkan, seperti promosi melalui media sosial, partnership atau kerjasama, diskon soft opening, terlibat dalam kegiatan amal atau sponsorship, dan mempertahankan loyalitas langganan lama kita. Kemudian materi berikutnya adalah tentang marketing plan atau rencana pemasaran. Marketing plan atau rencana pemasaran merupakan bentuk proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran. Bertujuan utama adalah untuk mencapai tujuan pemasaran. Adapun tujuan marketing plan seperti mengetahui dan memperbanyak informasi, perubahan pasar dan kompetitor atau pesaing. Kedua, menciptakan hubungan dan jaringan kerja yang lebih luas dengan organisasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Kemudian, membuat rencana pemasaran secara terperinci merupakan suatu yang penting bagi sebuah perusahaan. Nah, apa saja manfaat dari marketing plan ini? 1. Identifikasi sejauh mana sebuah perusahaan dapat berkembang. Kemudian yang kedua, untuk mencapai koordinasi aktivitas pemasaran yang lebih baik. 3. Menjadi sumber informasi bagaimana kebijakan perusahaan harus dibuat ataupun diperbarui. Yang keempat, dapat menjadi alat untuk menghindari konflik mengenai bagaimana perusahaan harus bergerak. 5. Menjadi acuan bagaimana perusahaan harus berubah. Yang keenam, menjadi acuan agar manajer bergerak dan berpikir ke arah yang lebih sistematis. Selain marketing plan juga bisa memberikan keuntungan lainnya bagi sebuah bisnis, seperti memberikan kejelasan siapa target kita, membantu dalam membuat pesan pemasaran yang akan memberikan hasil, dan menyediakan fokus dan arah. Setelah kita paham tentang strategi pemasaran dan rencana pemasaran, pembahasan terakhir berikutnya adalah marketing mix. Nah, apa itu marketing mix? Marketing mix adalah suatu strategi pemasaran gabungan dari beberapa elemen di dalam marketing itu sendiri yang dilakukan secara terpadu. Kita juga perlu tahu apa tujuan dari marketing mix ini. Seperti
untuk periklanan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, dan pemasaran langsung atau video marketing. Untuk video kedua yaitu cara membuat marketing strategi. Untuk membuat marketing strategi itu sederhana. Yang perlu kita lakukan hanya membaginya menjadi 3 fase, yaitu fase sebelum. Yang pertama ini ya, prospek dalam artian bagaimana cara fase prospecting. Kemudian kedua, place during selama lead. Lead itu semacam orang yang bertanding bisnis dengan kita. Kemudian yang ketiga adalah fase sesudah atau after sales, di mana target pasar sudah tertarik dan akhirnya membeli barang kita. Fase pertama yaitu fase sebelum. Lah, inilah fase planning. Fase ini menentukan 3 hal, yaitu yang pertama menemukan target pasar, yang kedua bagaimana caranya kita menciptakan komunikasi yang menarik, ketiga media apa yang harus kita pilih sehingga bisa menjangkau target pasar kita. Fase kedua selama lead atau during, yaitu bagaimana cara membangun hubungan dengan konsumen kita dan agar mereka mau menggunakan produk atau jasa kita. Fase lead ini terbagi menjadi 3 step, yaitu menciptakan lead, merawat lead, konversi lead ke sales juga. Dan di fase after ini juga ada 3 hal juga, yaitu memberikan pengalaman kelas dunia, menaikkan customers lifetime value, kemudian menciptakan referral. Video 3 yaitu tentang strategi pemasaran Gojek. Strategi pemasaran itu merupakan upaya memasarkan produk baik barang atau jasa dengan pola atau taktik tertentu sehingga penjualan jadi naik lebih tinggi. 3 aktivitas utama dalam kegiatan pemasaran itu yaitu yang pertama, mengajak pelanggan melalui media sosial, melakukan segmen pasar dengan efektif, mengembangkan dan menggunakan produk positioning atau perceptual maps juga. Untuk Gojek ini, perjalanan awalnya dimulai pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemesanan ojek melalui call center. Nah, sejak saat itu, Gojek jadi salah satu faktor teknologi terbesar yang melayani jutaan penggunanya di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super apps, yaitu 1 customer service, 2 mitra driver, dan ketiga untuk mitra merchant. Ya. Kemudian, bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek? Pertama, Gojek memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sebagai pelaku bisnis. Gojek mengartikan pelanggannya sebagai rekan bahkan raja, sehingga pelayanannya harus disajikan dengan terbaik, secara baik pokoknya. Ya, dan menjamin keselamatan dan keamanan pelanggannya. Kemudian yang kedua, Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yakni kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Ketiga, Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Sistem Gojek menampilkan tarif atau harga yang final dan harus dibayar pelanggan sesuai dengan jarak tempuh dan barang yang dipilih oleh pelanggan tanpa harus dihitung kembali oleh pelanggan. 4. Gojek membuat iklan yang unik, menarik, yang seperti kita lihat di mana-mana itu ya, di media sosial, media cetak, di bioskop, bahkan di billboard juga. Iklan-iklan ini yang unik ini bisa menarik perhatian pelanggan dan membuat brand Gojek ini sendiri semakin melekat di pelanggannya. Yang kelima,
Tidak kalah penting juga, Gojek berpartner dengan banyak partner bisnis yang terpercaya, bermitra dengan lebih dari 2 juta driver yang telah memenuhi persyaratan melalui seleksi ketat. Hampir 400.000 merchant yang mayoritas terdiri dari Micron Official dan UMKM. Keenam, agar dapat terus bertahan di pasar, Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Saat situasi pandemik seperti ini, Gojek cepat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang ada seperti PSBB dan menghilangkan fitur go ride sementara dan menyesuaikan aturan penumpang. Ketujuh, memberikan kemudahan pembayaran juga menjadi salah satu strategi Gojek dalam memasarkan layanan. Gojek punya GoPay untuk uang elektronik untuk membayar transaksi pembayaran dan keuangan, sehingga pembayaran menjadi aman, cepat, dan mudah dalam sekali klik. Untuk video keempat, yaitu menilai perkembangan usaha. Nah, pengembangan usaha merupakan tugas dan proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Nah, manajemen usaha itu punya 4 fungsi. Yang pertama, planning atau fungsi perencanaan. Merupakan bagian perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan lalu menyusun rencana strategi dengan cara mencapai tujuannya tersebut. Dan kegiatan tugas yang dilakukan dalam fungsi perencanaan terlain seperti menyusun tujuan serta target perusahaan, membuat rancangan strategi untuk mencapai tujuan telah direncanakan, kemudian membuat daftar sumber daya yang diperlukan, membuat standar keberhasilan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan untuk membuat perencanaan yang baik dan matang. Nah, fungsi perencanaan ini bisa memberikan manfaat seperti efektivitas dalam kinerja perusahaan, menekan resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan, mudah untuk melakukan pengawasan dalam organisasi, dan penting untuk menjadi patokan dalam pelaksanaan kerja. Ya, yang kedua adalah organizing atau fungsi pengorganisasian. Ini adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki untuk menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, tugas yang dilakukan dalam fungsi pengorganisasian itu ada pengalokasian sumber daya, termasuk penyusunan dan penetapan prosedur. Kemudian pembentukan struktur organisasi yang menunjukkan detail kewenangan. Kemudian ada proses rekrutmen, melakukan seleksi hingga pelatihan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Kemudian pemetaan karyawan pada bagian dan bidang yang tepat, maka dengan menetapkan pengorganisasian yang matang, sebuah perusahaan akan memperoleh manfaat seperti pemetaan bidang kerja yang jelas. Karyawan tidak akan bingung dalam menjalankan pekerjaannya karena telah paham apa tugasnya, dan proses pembagian tugasnya bisa fleksibel sehingga bisa dibuat customize dengan kondisi perusahaan. Kemudian yang ketiga, directing atau fungsi pengarahan. Ini merupakan upaya menciptakan kerja yang dinamis, sehat agar kerjanya lebih efektif serta efisien. Kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengarahan atau directing adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pendampingan karyawan, pemberian motivasi kerja, briefing kerja yang dilaksanakan secara rutin, kemudian internalisasi kebijakan perusahaan. Kemudian yang keempat, controlling atau fungsi pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat dan melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan dalam fungsi controlling atau pengendalian ada memiliki beberapa langkah seperti
mengukur kinerja para karyawan, membandingkan kinerja para karyawan apakah sudah sesuai dengan standar apa belum. Jika ada kesalahan, harus segera dievaluasi. Kemudian melakukan tindakan koreksi pada kegiatan karyawan atau pekerjaan yang salah satu dianggap belum memenuhi standar. Memastikan para karyawan berjalan ke arah yang tepat, memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak melebihi budget yang telah dialokasikan. Ya, tentang manajemen terdapat beberapa bidang. Nah, bidangnya apa saja? Seperti manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen akuntansi atau administrasi. Ya, yang pertama adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan salah satu bidang operasional dalam perusahaan yang perlu penanganan sungguh-sungguh. Hal ini menyangkut berhasil atau tidaknya produk yang telah dibuat sampai kepada konsumen. Nah, tujuan utama dari manajemen pemasaran ini umumnya untuk meningkatkan volume penjualan dari produk yang telah dihasilkan. Proses manajemen pemasaran itu mencakup beberapa kegiatan seperti riset pasar, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan perusahaan supaya bisa tahu keinginan konsumennya. Nah, tujuannya agar perusahaan bisa menentukan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen. Kemudian perencanaan pemasaran, yaitu proses penentuan segmen pasar, target penjualan, metode pemasaran, dan memilih atau menentukan alat pemasaran. Kemudian melaksanakan analisis terhadap peluang pasar, kendala atau tantangan serta ancaman pada pesaing. Kemudian mempromosikan produksi, yaitu dengan membuat iklan promosi melalui media massa, billboard reklame, personal selling, dan publisitas lainnya. Ya, yang kedua, manajemen keuangan merupakan suatu bidang manajemen yang fokus terhadap pengelolaan dana perusahaan yang dilakukan secara efektif dan efisien guna meningkatkan dan memaksimalkan laba perusahaan. Dalam manajemen keuangan ada beberapa aspek seperti merencanakan serta melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam pencarian dana, kemudian menempatkan keputusan keuangan menyangkut investasi, baik sumber maupun penggunaan, kemudian menetapkan kebijakan pembagian dividen yang diperoleh dari laba perusahaan, kemudian mengawasi dan melakukan kontrol keuangan dengan membuat laporan perusahaan. Kemudian yang ketiga, manajemen sumber daya manusia, itu yang disebut dengan manajemen personalia. Ini merupakan bidang yang fokus terhadap kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti pengadaan atau rekrutmen, pengembangan atau peningkatan mutu, pemberian kompensasi gaji, upah, pengintegrasian atau penyatuan serta pemeliharaan terhadap sumber daya manusia. Dan keempat, manajemen akuntansi atau administrasi. Tahapan manajemen akuntansi atau administrasi ini terdiri dari pengumpulan data, pencatatan data, pengelompokan data, pelaporan data, dan penafsiran data. Untuk video kelima, yaitu menilai perkembangan usaha. Ya, menilai pengembangan usaha ini, pengembangan usaha merupakan tanggung jawab setiap pengusaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreatif. Jika ini bisa dilakukan, besar kemungkinan usaha dapat berkembang pesat. Kemudian, definisi keberhasilan usaha. Nah, keberhasilan dari bisnis yang mencapai tujuannya, di mana keberhasilan itu didapat dari pengusaha yang cerdas, inovatif, kreatif, dan mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian yang ketiga, faktor keberhasilan usaha. Faktor keberhasilan usaha itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah yang pertama kualitas SDM, kemudian yang kedua penguasaan teknologi, ketiga struktur organisasi,
keempat sistem manajemen, kelima partisipasi, keenam kultur budaya bisnis, ketujuh kekuatan modal dan entrepreneurship. Faktor eksternal itu ada faktor dari pemerintah dan non pemerintah. Untuk dari faktor pemerintah itu ada kebijakan ekonomi, birokrat, politik, dan tingkat demokrasi. Nah, untuk faktor non pemerintah itu ada sistem perekonomian, sosial budaya masyarakat, kondisi infrastruktur, dan tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, dimensi keberhasilan usaha. Menurut dari Samer pada tahun 2005, dimensi keberhasilan itu adalah produktivitas, perubahan tingkat kepegawaian, dan rasio finansial. Kemudian indikator keberhasilan usaha menurut Henry pada tahun 2007 yaitu pertama ada laba, produktivitas dan efisiensi, daya saing, kompetensi dan etika usaha, kemudian terbangunnya citra yang baik. Kemudian indikator dalam menentukan keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti pada tahun 2003 yaitu yang pertama ada peningkatan modal, jumlah produksi, jumlah pelanggan, perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, peningkatan fasilitas, dan pendapatan usaha. Menurut Suryana pada tahun 2003 yaitu tentang satu modal pendapatan, volume penjualan, output produksi, tenaga kerja, konsep keberhasilan usaha. Di video yang keenam, cara memulai bisnis dari nol. Nah, tahapan untuk memulai bisnis dari nol itu ada 10 tahapan. 3 tahapan berfokus pada diri sendiri dan 7 tahap lainnya berkaitan dengan usaha kalian. Nah, tahap yang harus dilakukan tentang diri sendiri ini diantaranya seperti pertama, ketika mau memulai bisnis dari nol, hal pertama yang harus kita dilakukan ya, kita harus kenal siapa kita. You have to know who you are. Ini artinya kenali kekuatan Anda, kenali kelemahan Anda, kenali apa yang Anda suka lakukan, dan kenali apa yang Anda benci. Kemudian yang kedua adalah kita harus kenal peranan kita. Nah, kita ingin menjadi siapa, ingin menjadi bagaimana, itu kita harus sadar dan kenal seperti apa peranan yang bisa kita tampilkan. Nah, untuk ketiga, kita harus mulai melangkah. Ingin mulai dari apapun boleh. Ketika Anda sudah mulai, hal yang akan didapat adalah pengalaman dan pengetahuan bagaimana dan seperti apa pasar yang kita masuki. Kemudian tahapan yang dilakukan dalam berbisnis itu pertama, kita harus bisa menjawab apakah untuk membeli produk kita pelanggan harus keluar biaya ekstra atau tidak. Semakin sedikit atau bahkan tidak ada, itu semakin baik. Nah, kedua, pertanyaan kedua itu tentang apakah kita akan jual putus atau berkelanjutan, atau itu berkelanjutan atau berlangganan. Jika berlangganan dan bisa dipertahankan lebih lama, semakin bagus. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang kalau Anda mau jual produk yang Anda harus keluar uang dulu, atau Anda terima uang dulu, atau dengan kata lain Anda harus keluar uang dulu untuk melayani pelanggan, atau Anda terima uang dulu baru Anda melayani pelanggan. Nah, untuk keempat, apakah Anda mampu menciptakan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing Anda? Nah, karena manajemen keuangan akan menentukan
segala sesuatunya dibanding bersaing produk yang selalu update dengan kompetitor Anda. Untuk kelima adalah setiap kali Anda melayani customer pelanggan ya, apakah Anda harus mengeluarkan biaya? Tapi pertanyaan ini cukup tidak relevan ya untuk saat ini, karena ada nggak ya yang untuk melayani customer itu nggak butuh biaya. Kemudian keenam, pernyataan yang penting kalau Anda mulai bisnis, yaitu bisa diperbesar tidak. Nah, bisa di scaling up tidak, bisa diduplikasi atau tidak. Kalau tidak bisa diduplikasi, Anda semua harus kerja, berarti model bisnisnya harus dirubah. Kemudian terakhir adalah seberapa sulitnya atau seberapa gampangnya kompetitor Anda atau pesaing Anda meniru atau menduplikasi produk Anda. Kemudian di video ketujuh, yaitu cara bisnis kecil jadi besar. Nah, cara bisnis kecil jadi besar, yang pertama harus terlihat papan, ini caranya ya supaya bisnisnya bisa jadi besar ya. Yang satu, harus terlihat papan reklame atau spanduk yang dipakai untuk menunjukkan nama toko Anda. Itu harus terlihat oleh pelanggan supaya pelanggan tahu di mana letak tempat usaha Anda, toko Anda ini berada. Kemudian di stiker mobil, ini biasanya kita jumpai ya di jalan raya gitu. Stiker mobil ini bisa jadi salah satu cara mengiklankan toko kita atau produk kita. Kemudian kita bisa iklan di invoice. Nah, ini kita bisa kerjasama dengan perusahaan lain melalui invoice. Kemudian yang keempat, nada tunggu. Salah satunya adalah jingle. Nah, jingle ini sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik. Kemudian marketing online. Kita dapat melakukan promosi secara online melalui media sosial. Kemudian yang keenam adalah seragam ya. Baju seragam ini diperlukan sebagai identitas dari perusahaan. Kemudian yang ketujuh ada packaging. Pemasaran produk harus dibuat menarik agar enak dilihat pelanggan. Berbanding kita harus buat logo sebagai identitas perusahaan. Kemudian terakhir adalah kita dapat bekerja sama dengan perusahaan lain dan berbagi iklan. Saya rasa itu saja sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.